Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan mempelajari tentang tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Pada materi tekanan ini, kalian akan mempelajari tekanan pada zat padat, tekanan pada zat cair, dan tekanan pada zat gas. Pada video sebelumnya, kalian sudah mempelajari tekanan pada zat padat, dan hari ini kita akan mempelajari tekanan pada zat cair yang meliputi tekanan hidrostatis, hukum Archimedes, dan hukum Pascal. Sekarang, mari kita pelajari hukum Archimedes. Pada video tentang tekanan hidrostatis, kalian telah mengetahui bahwa dalam merancang kapal selam harus memperhatikan tekanan hidrostatis yang akhirnya menjadi pertimbangan dalam merancang struktur dan pemilihan bahan untuk membuat kapal selam. Salah satu bahan yang tahan terhadap tekanan hidrostatis adalah baja. Baja terbuat dari campuran besi dan karbon. Karena itu, massa jenis baja lebih besar dari massa jenis air laut, maka seharusnya kapal laut dan kapal selam tak akan bisa mengapung. Pada video sebelumnya, Ibu sudah pernah meminta kalian untuk menghitung massa jenis air dan massa jenis minyak. Bagi kalian yang benar-benar melakukannya, tentu kalian tahu bahwa massa jenis minyak lebih kecil dari massa jenis air. Sekarang, coba kalian campurkan air dan minyak. Di manakah minyak berada? Ternyata minyak mengapung di atas air. Hal itu menandakan massa jenis minyak lebih kecil daripada massa jenis air. Sehingga tekanan hidrostatis air lebih besar dari tekanan hidrostatis minyak yang menyebabkan minyak mengapung. Adapun massa jenis minyak adalah 800 kg per meter kubik atau 0,8 gram per cm kubik, dan massa jenis air adalah 1000 kg per meter kubik atau 1 gram per cm kubik. Kembali ke kapal laut dan kapal selam. Ternyata mereka bisa mengapung. Kok bisa? Jawabannya bisa. Dengan cara membuat massa jenis kapal ini lebih kecil dari massa jenis air laut dengan cara memasukkan udara ke dalam lambung kapal dan struktur kapalnya dibuat sedemikian rupa agar dapat memindahkan air laut dalam jumlah yang cukup besar sehingga kapal laut mendapat gaya ke atas atau gaya apung yang sama besar dengan kapal laut. Selain itu, air memiliki gaya tekan, yaitu gaya tekan ke atas, ke samping, juga ke bawah, yang kita kenal dengan tekanan hidrostatis. Untuk melihat adanya gaya tekan ke atas, mari kita lakukan percobaan berikut. Ayo lakukan. Apa yang perlu kamu persiapkan? Yang pertama, gelas kimia. Kemudian gelas ukur. Yang ketiga, neraca pegas. Kemudian benda dari logam atau batu sebagai beban, dan air. Apa yang harus kamu lakukan? Yang pertama, isilah gelas kimia dengan air hingga 3/4 bagian. Kaitkan beban dengan neraca pegas. Catatlah berat beban ketika di udara atau WBU dengan membaca skala yang ditunjukkan pada neraca pegas. Ketiga, masukkan rangkaian beban dan neraca pegas ke dalam air. Kemudian catatlah berat beban ketika berada di dalam air atau WBA. Lalu hitung besar gaya apung atau FA pada beban tersebut. Timbanglah berat air yang tumpah atau WAP. Catatlah hasil percobaan pada tabel 7.2. Lakukan kegiatan ini dengan cermat dan teliti agar kamu mendapatkan data yang benar. Ulangi langkah kerja di atas dengan menggunakan beban yang sama
tetapi volumenya berbeda-beda. Ini adalah tabel pengamatan yang bisa kamu gunakan untuk memasukkan data-data percobaanmu. Dan ini adalah gambar rangkaian percobaan hukum Archimedes. Jika kamu masih bingung bagaimana membuat rangkaiannya, kalian bisa melihat gambar ini. Setelah kamu melakukan percobaan, kamu dapat mengetahui bahwa ketika suatu benda dimasukkan ke dalam air, beratnya seolah-olah berkurang. Peristiwa ini bukan berarti ada massa benda yang hilang. Berkurangnya berat benda saat dimasukkan ke dalam air disebabkan gaya apung yang mendorong benda ke atas. Ingat tekanan hidrostatis ke atas. Dalam kehidupan sehari-hari, kalian bisa menjumpai peristiwa ini saat menimba air di sumur. Saat ember berisi air masih tenggelam di dalam air, kalian merasa ringan menarik tali timbanya. Namun saat ember berisi air sudah berada di udara, kalian merasa begitu berat menarik tali timbanya. Kalian juga dapat melakukan percobaan hukum Archimedes dengan menggunakan telur yang direndam dalam air garam. Perhatikan gambar pada layar. Pada saat batu berada di udara, maka batu tersebut memiliki gaya berat yang disimbolkan dengan WBU. Saat batu tersebut masuk ke dalam air, maka batu tersebut akan mengalami gaya apung atau tekanan hidrostatis ke atas, sehingga gaya berat benda di air menjadi berbeda dengan gaya berat benda saat di udara. Secara matematis dapat dituliskan Fa sama dengan WBU dikurang WBA, sehingga WBA sama dengan WBU dikurang Fa. Bunyi hukum Archimedes. Jika benda dicelupkan ke dalam zat cair, maka benda itu akan mendapat gaya ke atas yang sama besar dengan berat zat cair yang didesak oleh benda tersebut. Berdasarkan hukum Archimedes, sebuah benda yang tercelup ke dalam zat cair akan mengalami dua gaya, yaitu gaya gravitasi atau gaya berat dan gaya ke atas dari zat cair tersebut. Menurut Archimedes, benda menjadi lebih ringan bila diukur di dalam air daripada di udara, karena di dalam air benda mendapat gaya ke atas atau gaya apung. Karena berat zat cair yang didesak benda adalah W sama dengan M dikali G dan M sama dengan Rho dikali V, maka berat zat cair yang didesak oleh benda adalah W sama dengan Rho dikali G dikali V dan F sama dengan W. Maka hukum Archimedes dapat kita tuliskan persamaannya sebagai berikut. F sama dengan Rho dikali gravitasi atau G dikali volume atau V. F atau Fa adalah gaya apung dengan satuan Newton. Rho adalah massa jenis zat cair dengan satuan kilogram per meter kubik. Sedangkan G adalah gaya gravitasi dengan satuan meter per sekon kuadrat. Dan V adalah volume zat cair yang dipindahkan dengan satuan meter kubik. Anak-anak, di situ Ibu salah menuliskan simbol gravitasi. Seharusnya menggunakan huruf G kecil. Mari kita bahas contoh soal berikut ini. Sebuah benda memiliki berat 50 Newton. Ketika ditimbang di dalam air, beratnya hanya 45 Newton. Maka
Berapakah besarnya gaya ke atas yang menekan benda tersebut? Mari kita simak pembahasan soal tersebut. Pertama, kalian tulis dulu diketahui, yaitu berat benda di udara, yaitu WBU adalah 50 Newton. Dan berat benda di dalam air, yaitu WBA, adalah 45 Newton. Ditanya FA, atau gaya apung. Kemudian, pada saat menjawab, kalian terlebih dahulu menuliskan rumus yang akan kita gunakan, yaitu FA sama dengan WBU dikurang WBA. Sehingga FA sama dengan 50 Newton dikurang 45 Newton, maka FA-nya atau gaya apungnya adalah 5 Newton. Sekarang kita pelajari soal kedua. Sebuah balok bermasa 2 kg di udara. Bila volume balok 2000 cm3, tentukan berat balok dalam air yang memiliki massa jenis 1000 kg per meter kubik. Sekarang, ayo kita bahas penyelesaiannya. Diketahui massa daripada balok yaitu 2 kg. Volume balok 2000 cm3 dan massa jenis zat cairnya yaitu massa jenis air 1000 kg per meter kubik. Lalu ditanya W, tentukan berat balok dalam air. Jadi ini WBA seharusnya ya. Sebelum kalian menjawab, perhatikan dulu, kembali ibu ingatkan lagi, perhatikan dulu satuan-satuan yang ada di dalam soal tersebut. Ternyata ada yang menggunakan MKS, juga ada yang menggunakan CGS. Kalau kita lihat di sini untuk massa dan untuk massa jenis, massa benda dan massa jenis air, itu menggunakan sistem MKS, sedangkan volumenya menggunakan sistem CGS yaitu cm. Karena yang dua menggunakan MKS, maka kita sepakati soal ini kita jawab dalam MKS. Jadi langkah kita selanjutnya adalah merubah cm menjadi meter. 2000 cm3 sehingga menjadi 0,002 meter kubik. Kemudian kita akan menjawab soal tersebut. Langkah pertama, ibu ingatkan lagi, jangan lupa untuk menuliskan rumusnya terlebih dahulu. W aksen sama dengan W dikurang FA. W aksen di sini adalah berat balok saat balok berada di dalam air. Sedangkan berat balok saat berada di udara disimbolkan dengan W saja. Lanjut kita substitusikan rumus. W aksen sama dengan massa dikali gravitasi dikurang rho dikali gravitasi dikali volume. W aksen sama dengan massanya 2 kg, kita tuliskan. Lalu gravitasinya walaupun tidak ada di dalam soal, tetapi gravitasi ini sudah merupakan ketetapan. Jadi walaupun tidak disebutkan di dalam soal, kita tetap bisa menghitungnya. Gravitasi yang kita gunakan di sini adalah 10 meter per sekon kuadrat untuk mempermudah perhitungan. Boleh juga kalau kalian ingin menggunakan 9,8. Dikurang rho-nya adalah 1000 kg per meter kubik. Gravitasi lagi 10 meter per sekon kuadrat. Dan volumenya adalah 0,02 meter kubik. Sehingga hasilnya adalah W aksen atau berat balok dalam air adalah 10 Newton. Silahkan nanti kalian coret-coret di buku atau di kertas apakah benar hasilnya adalah 10 Newton. Di sini Ibu mencari cepatnya saja agar tidak terlalu panjang videonya. Anak-anak,
Ini ada 2 buah soal untuk kalian berlatih di buku latihan. Silakan dikerjakan. Nanti jika sudah selesai, segera dikumpulkan. Demikianlah pembelajaran kita hari ini tentang hukum Archimedes. Mudah-mudahan kalian dapat menyimak dan memahaminya dengan baik. Selamat berlatih dan selamat belajar.